Logika mistika yang sudah sangat erat di budaya Indonesia akhirnya memakan korban lagi di akhir-akhir tahun ini. Tahun 2023, siapa sangka? Kita akan bahas lebih mendalam kasus ini di segmen Bisikan Malam. Kasus pembunuhan berantai yang melibatkan Wawon Erawan dan dua rekannya, Solihin alias Duloh, serta MDD Solehudin, mencuat sebagai salah satu tragedi kelam yang mengguncang masyarakat Indonesia, terungkap pada awal November 2023 di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Persidangan ini menampilkan skenario pembunuhan yang tidak hanya mengejutkan karena kebiadabannya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana para pelaku memanfaatkan kepercayaan mistis untuk menipu dan membunuh korbannya. Ketiga terdakwa, meski telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap 9 orang, hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Hakim Suparna dalam putusannya menyatakan bahwa ketiga terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP hukuman mati yang sebelumnya didorong oleh jaksa penuntut umum. Tidak dijatuhkan kepada para terdakwa meskipun mereka telah menghilangkan nyawa 9 orang termasuk istri dan anak tiri dari Wawon. Sidang yang berlangsung pada 1 November 2023 di ruangan Sidang 7 PN Bekasi memberikan pandangan yang cukup mengharukan. Ketiga terdakwa yang mengenakan baju kokoh putih dan rompi tahanan hanya terdiam dan menunduk saat mendengar vonis tersebut. Pandangan mereka tetap lurus ke depan, tidak menunjukkan penyesalan yang berarti atas perbuatan kejam mereka. Salah satu terdakwa, Wawon, hanya menggerakkan sedikit tangannya. Sementara Solihin dan Dede tetap mematung mendengarkan keputusan hakim. Kasus ini tuh berawal dari penipuan yang dilakukan oleh Wawon DKK yang berpura-pura memiliki kemampuan supranatural untuk menggandakan uang. Korban pertama yang terjerat dalam jebakan mereka adalah seorang wanita bernama Siti, seorang TKI asal Garut yang bekerja di luar negeri. Siti itu tertarik dengan tawaran Wawon dan rekannya yang mengklaim bisa menggandakan uang dengan menggunakan kekuatan mistis katanya. Ketika Siti mulai menagih janji tersebut, ia justru dibunuh oleh Wawon dan rekannya, Noneng, yang mendorongnya ke laut ketika sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Mataram. Tidak hanya itu, ada beberapa korban lain yang menjadi sasaran pembunuhan mereka setelah mencoba menuntut janji yang belum ditepati. Farida, seorang TKI lainnya, menjadi korban kedua. Ia dibunuh oleh Duloh dan Wawon setelah mereka mengklaim bisa menggandakan uang untuknya. Farida akhirnya dibunuh dengan cara diracun. Korban berikutnya adalah Noneng, ibu mertua Wawon, serta Wiwin, istri pertama Wawon. Keduanya dibunuh oleh Duloh atas perintah Wawon. Mereka dibujuk datang ke rumah Wawon di Cianjur. Kemudian disuruh tidur dengan alasan Wawon memiliki kemampuan supranatural. Namun, tiba-tiba keduanya dicekik menggunakan kain. Dan tubuh mereka kemudian dikubur di samping rumah tersebut setelah dicor tim semen. Wow. Setelah itu muncul lagi korban berikutnya, Halimah, istri Sri Wawon yang dibunuh di rumahnya di desa Babakan Mande, Cianjur. Hingga saat ini tidak diketahui pasti kapan Halimah dibunuh. Ai Maimunah, istri Wawon dan dua anak tiri Wawon, Ridwan dan Riswandi, juga menjadi korban dalam pembunuhan berantai ini. Rumah kontrakan di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kematian mereka menjadi titik awal terungkapnya kasus ini, di mana ketiga korban tersebut sebenarnya akan dikubur seperti korban-korban lain. Namun berkat keberanian seorang anak korban yang selamat, pihak kepolisian berhasil mengungkap kejahatan ini. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap nih bahwa ketiga terdakwa memiliki hubungan yang sangat dekat. Wawon dan Duloh sudah berteman sejak lama. Sementara Dede adalah adik dari korban Ai Maimunah yang juga istri Wawon. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, polisi juga menemukan aliran dana sekitar 1 miliar rupiah yang dikumpulkan oleh Dede Solehudin dari sejumlah TKI. Uang tersebut ditransfer secara berkala ke rekening milik Dede sejak April 2019. Namun, kartu ATM rekening tersebut dipegang oleh Wawon, yang diduga memiliki peran sebagai otak dari seluruh penipuan ini dan pembunuhan berantai.
Ternyata banyak TKI yang menjadi korban penipuan ini. Mereka dijanjikan kekayaan melalui praktik supranatural dan percaya bahwa uang mereka akan digandakan jika mereka mengikuti perintah dari para pelaku. TKI yang telah mengirimkan uang ke rekening Dede merasa sangat terkejut dan merasa ditipu setelah mengetahui bahwa mereka menjadi korban penipuan yang disamarkan dengan praktik mistis. Motif dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon, Duloh, dan Dede sebenarnya ini cukup sederhana namun sangat kejam. Mereka membunuh para korban untuk menutupi jejak penipuan yang mereka lakukan, khususnya itu terkait dengan pengadaan uang yang dijanjikan kepada korban-korbannya. Ketika korban mulai menuntut hasil dari penggandaan ini, uang yang mereka janjikan, para pelaku itu merasa terancam bahwa kebohongan mereka akan terbongkar. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menghabisi nyawa korban agar tidak ada yang bisa mengungkap penipuan mereka. Praktik penipuan dengan janji pengadaan uang ini itu telah membawa para pelaku ke dalam lingkaran kekerasan dan pembunuhan. Beberapa korban seperti Siti dan Farida dibunuh karena mereka menuntut janji yang tidak pernah ditepati. Pada saat itulah para pelaku itu merasa harus menghilangkan jejak mereka agar tidak terdeteksi. Menarik ya. Kasus ini juga mengungkap masalah sosial yang lebih mendalam yang mengenai kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal mistis atau supranatural di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang percaya bahwa kekayaan dapat diraih dengan cara cepat dan instan, bahkan melalui jalan yang tidak rasional seperti kekuatan mistis. Hal ini menunjukkan bagaimana ketergantungan masyarakat terhadap pengharapan semu bisa dimanfaatkan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa motif pembunuhan dengan modus penggandaan uang menggunakan praktik klinik atau mistis itu sudah cukup sering terjadi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam sejumlah kasus serupa seperti kasus Dukun Asep di Cianjur pada tahun 2007 dan Dukun Is di Magelang pada 2020. Dalam kasus-kasus ini, para pelaku itu menggunakan klaim kemampuan supranatural mereka untuk menipu dan merampok korban-korbannya, yang sering berujung pada pembunuhan. Masyarakat yang terjebak dalam praktik-praktik mistis ini itu seringkali menganggap bahwa orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan khusus dapat memberikan solusi cepat atas masalah finansial atau kehidupan mereka. Kepercayaan ini yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian menjerumuskan korban-korbannya dalam penipuan dan bahkan pembunuhan. Polisi dan pihak berwenang kini tengah mengembangkan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus ini, termasuk menggali lebih dalam terkait aliran dana yang diterima oleh para pelaku dan bagaimana mereka bisa terus menipu dan membunuh tanpa terdeteksi untuk waktu yang lama. Penggunaan psikolog disuguhkan kepada para korban. Psikiater juga dilakukan. Sosok Solihin juga diperintahkan Wawon untuk membeli cangkul. Dan apa yang rekonstruksi dilakukan guna mencocokkan kebenaran antara kejadian sebenarnya sesuai dari keterangan tersangka dan saksi-saksi. Dari kasus ini, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada terhadap penipuan yang dibungkus dengan janji-janji kekayaan melalui cara-cara mistis atau supranatural. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kepercayaan semu yang bisa berujung pada penipuan, eksploitasi, bahkan kekerasan. Secara keseluruhan, tragedi yang melibatkan Wawon Erawan dan dua rekannya ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk tidak mudah tergoda janji-janji instan yang bisa merugikan baik dari segi materi maupun keselamatan jiwa. Kejahatan ini bukan hanya mencerminkan kejahatan pribadi, tetapi juga menunjukkan sisi gelap dari kepercayaan yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, itulah dia teman-teman cerita tentang Wawon dan rekan-rekannya ini. Wah, gimana nih buat kalian? Logika mistis nih yang ngebuat para orang-orang dan bahkan korban-korbannya itu dimanipulasi untuk percaya akan kekayaan instan. Lalu nyatanya dia dibunuh, teman-teman, dengan atas kepercayaan tersebut. Jadi nih buat teman-teman yang pernah menyaksikan teman-temannya gitu ya, rekan-rekan dekatnya mendatangi salah satu orang pintar yang bisa menyembuhkan sesuatu yang jatuhnya harapan semu ya, kayak tadi kekayaan instan dan segala macamnya, itu mohon diberitahu gitu bahwa
logika mistis itu tuh sangat-sangat berbahaya untuk orang yang percaya tidak dengan ilmunya. Maka dari itu teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kirim pendapat kalian di kolom komentar dan berikan saran juga nih untuk video ke depan ya. Kita akan ngebahas kasus apa lagi yang ramai di Indonesia maupun di luar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!